bersyukur kepada Allah pagi hari ini kembali hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Terutama karena kita belajar tentang hadis Rasulullah, Syama'il Rasulullah, semoga ini menjadi barokah tersendiri untuk kita semua. Kita sampai sebagaimana di layar hadis ke-287 ya. Wajadna fi kitabil Baghawi annahu qala hadatsana al-Mutahhir bin Ali qala anba'ana Muhammad bin Ibrahim qala anba'ana Abdullah bin Muhammad bin Ja'far qala akhbarana Muhammad bin Husain bin Mukrim qala anba'ana Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Abi Bakar qala akhbarana Ja'far bin Ziyad qala akhbarana Jami bin Abi Rashid qala Ja'far hasibtu an Mudhir al-Thawri an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu qalat. Dari Imam Baghawi dengan sanadnya yang sangat panjang dari Ummi Salamah sampai kepada Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, yakni istri Rasulullah ya. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ghadiba ikhmarra wajhuhu. Dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala an, ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau marah ikhmarra wajhuh, memerah wajahnya. Ini bisa lanjut. Langsung ya. Qala al-Baghawi bisanadihi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu di hadis 288. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah. Nabi melihat ada ludah di arah kiblat. Fasyaqqa dzalika alaihi, maka hal itu cukup mengganggu Rasulullah. Hatta ru'ya fi wajhi faqa'a fahakka biyadi, sampai tampak di wajahnya, yakni terganggu itu. Faqama fahakka biyadihi, maka Nabi berdiri dan Nabi menggosoknya ya. Wa qala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah. Maksudnya kalian itu kalau berdiri salat, sungguhnya ia telah bermunajat kepada Rabbna. Au inna rabbahu baina wa bainal qiblah, atau sungguhnya Rabbnya itu ada di antara ia dengan kiblat. Fala yabzuqanna ahadukum fi qiblatihi, jangan sekali-kali kalian meludah ke arah kiblatnya. Walakin an yasarihi au tahta qadami, atau sebelah kirinya atau yang di bawah kakinya. Qala thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi, kemudian ia mengambil ujung dari serbannya ya. Rida itu pakaian yang atas tuh ya. Ya kayak beginilah gitu namanya rida. Fabasaqa fihi, maka Nabi meludahkannya di situ. Thumma radda ba'du ala ba'd, kemudian menutup sebagian atas sebagian yang lain. Wa qala au yaf'alu hakadha, atau mengerjakan seperti ini. Ya, dari dua hadis ini bab tentang pose atau mungkin ekspresi Nabi kalau marah. Jadi Nabi itu seorang Nabi, tapi ia seorang manusia. Makanya berlaku padanya sifat-sifat kemanusiaan. Secara tauhid, sifat-sifat kemanusiaan yang berlaku pada Rasulullah adalah sifat-sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi atau tidak menyebabkan runtuhnya kepercayaan tentang kebenarannya. Maka meskipun Nabi manusia dan maka Nabi tidak salah. Kan manusia boleh salah, kalau Nabi enggak. Karena kalau dia salah, runtuh syariatnya. Nabi sedih boleh, karena enggak runtuh. Nabi marah enggak. Kenapa? Karena
marah sama sedih itu sifat yang tidak meruntuhkan kepercayaan. Tetapi marahnya Nabi tidak seperti marahnya orang biasa yang mughlaq gitu, sehingga sampai nggak bisa berpikir jernih. Enggak. Itu namanya kalau di kajian tauhid namanya sifat jaiz ya, sifat yang boleh berlaku pada Rasulullah. Ada pula Nabi boleh lupa enggak? Nabi boleh lupa kalau lupa itu untuk menggambarkan syariat, bukan untuk melupakan syariat. Jadi kalau nanti kamu lupa, begini loh syariatnya. Cuma kenapa Nabi bisa lupa? Suatu ketika Nabi sholat dan pada waktu sampai ke rokaat kedua, Nabi langsung salam. Seorang sahabat bertanya, Rasulullah, kamu sengaja salam 2 rokaat atau kamu lupa? Nah, gitu akhirnya Nabi menambahkan 2 rokaat. Jadi lupanya Nabi tidak sama dengan lupanya orang biasa. Ya lupa yang tidak mengganggu syariat. Makanya suatu ketika ada orang Quraisy memprotes karena Nabi manusia kepada para sahabat, gimana kau mencatat semua yang dikerjakan Muhammad? Bukankah dia bisa marah, bisa sedih, bisa lupa? Langsung wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi jika berlaku sifat-sifat kemanusiaan atas Rasulullah, itu sifat kemanusiaan yang justru menyempurnakan kesyariahan. Yang nanti menjadi pelajaran, demikianlah orang beragama. Gitu. Jadi Nabi marah. Nah ini loh, kalau Anda seorang muslim, kalau marah, begini marahnya kayak Rasul. Gitu. Karena agama ini kan diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk malaikat. Sehingga berlaku aturan terhadap sifat-sifat kemanusiaan. Cuman karena ia Rasul, maka sifat kemanusiaan ini tidak boleh mengganggu syariat. Kalau kita ya kan, ya bisa salah, bisa kemana-mana. Termasuk kalau sedih, maka sedihnya itu begini loh kira-kira. Karena manusia kan masih sedih. Gitu. Nah itu salah satu kelebihan agama ini adalah agama ini dijalankan dalam keadaan orang tidak mencabut kemanusiaannya. Makanya ada istilah la rohbaniyata fil Islam. Tidak ada rohbaniyah, kependetaan di Islam. Ya ini maksudnya begitu menjadi muslim langsung semua sifat kemanusiaannya dicabut. Enggak. Ya dia nikah, ya dia makan, ya dia sedih, ya dia marah, ya dia bisa konflik gitu. Manusia bisa konflik. Makanya kalau kita ngelihat rumah tangga Nabi kan ada sedikit-sedikit bumbu-bumbunya. Yang benar emang kayak gitu. Aisyah cemburu, kemudian ada dialog dengan Rasulullah. Rasul dipukul tangannya oleh istrinya. Itulah rumah tangga. Gitu. Nah kemudian diatur oleh agama. Bahkan kalau kita lebih jauh ke ilmu tazkiyatun nafas, ada beberapa syariat dalam agama yang itu butuh kesalahan. Karena kalau nggak ada salah, syariat itu nggak jalan. Ada yang tahu nggak? Syariat ini itu harus ada kesalahan. Kalau nggak ada kesalahan, syariat ini nggak jalan. Ada tahu? Taubat. Anda tidak akan menjalankan syariat taubat kalau Anda tidak salah. Makanya para ulama di Tazkiyatun Nafas itu, kalau dirimu salah, satu sisi kamu menyesali kenapa engkau salah. Tapi satu sisi, lihatlah hikmahnya. Kau akan menikmati taubat. Karena taubat tidak terjadi kecuali ada salah. Sama dengan kasus sedekah tidak terjadi kecuali ada kemiskinan. Jadi ada orang miskin jangan dimarahi. Karena itu menjadi satu prosedur lahirnya syariat sedekah. Adanya usaha untuk berbuat baik sehingga hasilnya dapat pahala karena ada setan dan syahwat. Kalau nggak ada setan,
Ada. Jadi biarkan setan jadi setan. Itu yang disebut dengan semua keputusan Allah itu pasti baik. Kenapa sih Allah buat setan? Nah kalau nggak ada setan kamu nggak ada usaha. Biarkan dia jadi setan. Sama ketika kau baru bisa sabar kalau ada masalah. Jadi kalau nggak ada masalah, kamu tidak menjalankan syariat sabar. Jadi ada sekian syariat itu harus ada sebabnya yang negatif-negatifnya. Makanya berlaku pada manusia hal-hal kayak gitu untuk menjalankan syariat-syariat itu. Kalau enggak syariat ini enggak jalan. Nah, kamu ulangi lagi ya, bahwa Nabi itu berlaku padanya sifat-sifat kemanusiaan termasuk marah, tetapi sifat-sifat itu tidak mengganggu syariat karena diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, nah, ekspresi Nabi kalau marah ini unik sekali. Yakni memerah wajahnya. Tapi secara umum itu ada 3 ekspresi ya. Memerah wajahnya kayak di hadis ini, karena Nabi kan wajahnya putih kemerahan. Ya kalau marah ya darah ke atas ya memerah. Ya, kalau bapak-bapak mungkin ya menghitam karena darahnya hitam gitu. Atau membiru karena darahnya biru. Memerah wajah. Itu yang kedua, Nabi memerah wajahnya dengan menyebutkan kata-kata. Itu case-nya dengan beberapa orang munafik. Ada kata-kata yang sebagai ekspresi marahnya. Tapi kata-katanya bagus-bagus juga, nggak ada caci makian, nggak ada apa. Nabi kalau marah gitu ya. Nah yang terakhir itu ada riwayat, tapi saya belum ketemu riwayatnya. Saya dengar dari Syekh Muhammad Al-Jufri, Mesir, salah satu dai masyhur di Mesir. Asli Yaman, tapi tinggal di Mesir. Dia menyebutkan saat ini menyebutkan di majelis Syama'il Rasulullah ini, itu dia punya majelis tentang Rasulullah. Itu Rasul kalau marah, ini si ridaknya ini, kalau orang nyebut selendang, itu ditenteng di bawah. Kalau ditenteng berarti Nabi marah. Kalau dipakai berarti Nabi enggak. Tapi saya nggak tahu riwayatnya ada di mana. Jadi nanti kalau bapak menenteng, oh berarti lagi marah itu. Kalau pakai berarti enggak. Itu beberapa ekspresi. Nah, menarik tentang ekspresi marah itu penting ternyata. Karena di lapangan itu ada banyak ekspresi marah. Ada yang marah dengan meledak-ledak, banting pintu, banting piring. Pokoknya udah kayak kesetanan. Ngancam-ngancam. Nah, itu preman lah. Dengan berbagai macam level kepremanannya. Mungkin preman Manggarai beda dengan preman Senen gitu. Beda dengan, saya itu punya jamaah asli orang terminal Senen. Bayangin coba. Dari kecil tinggalnya lahir di situ. Bisa. Terus gimana? Wow, saya hafal Ustadz preman Senen, aku udah hafal semua. Teman main semua waktu kecil. Karena dia tinggal di Senen, bayangin aja coba. SD di Senen. Yang kedua itu ekspresi yang saya suka nyebut sebagai ekspresi para keluarga kerajaan, politisi tingkat tinggi. Itu kalau marah nggak ada ekspresinya. Tiba-tiba hilang aja kau. Nggak ada, tanpa ekspresi. Datar. Kan muka orang-orang kayak gitu kan datar. Gitu. Muka yang nggak jelas dia mau kemana. Kan memang itu, makanya dia mengatakan acting terbaik itu actingnya para politisi. Kalau acting para aktor itu kan di depan kamera. Kalau ini kan sepanjang hayat dia acting. Gitu. Serius. Kalau wajahnya masih ketahuan bukan politisi, harus tidak ketahuan. Ke arah mana dia? Nah, tiba-tiba belok kanan aja gitu. Jadi wajahnya politisi itu mirip ibu-ibu yang sen kanan belok kiri itu loh. Sen kanan belok kiri. Atau sen kiri gak belok-belok gitu kan. Begitu dimarahin, halah, oh ini aja kamu udah tahu mak-mak. Jangan dipercaya sennya gitu.
Dan yang tengah nih, tampak marahnya tapi tidak berlebihan. Kalau yang pertama itu berisiko, karena itu namanya ghadab mughlaq, marah yang tertutup. Itu keputusannya berisiko. Ekspresi yang demikian itu mengganggu hubungan, menyakiti sesama, nggak bagus. Ekspresi yang kedua tidak ada solusinya. Engkau marah, tapi yang kau marahi nggak tahu ini salahnya ada di mana gitu loh. Misalnya, Bu, aman Bu, aman. Tapi kenapa kok nggak ada kopi? Ya aman. Lah kan jadi gimana nih? Tambah duit nggak? Nggak usah. Tapi kenapa kok jadi nggak ada makanan? Enggak, biasa aja. Terus gimana gitu? Jadi marah tapi nggak ada ekspresinya. Itu kan jadi bikin pusing. Nah, itu makanya kalau ada orang yang kayak gitu, dia ini wajahnya kok datar, hati-hati itu. Setiap dia ngomong harus ada 1000 penafsiran ke arah mana dia. Kan pusing dia. Nah, yang terakhir Nabi. Nabi itu kalau marah sahabat akhirnya tahu, oh Nabi nggak berkenan. Dan Nabi marahnya jelas, pasti urusan syariat. Urusan pribadi enggak. Jadi clear, kalau ada Nabi memerah langsung aja syariat apa yang dilanggar. Sesimpel itu cara berpikir. Karena kata Aisyah, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa antun taka hurmatullahi fayantaqimu lillahi biha. Nabi tidak pernah marah urusan pribadinya. Sahabat udah tahu Nabi nggak pernah marah pribadi. Begitu urusan syariat ada yang melanggar baru. Ya. Nah, salah satu pelajaran ketiga, salah satu syariat yang dilanggar itu bab tentang tata cara ngeludah. Ini kok kenapa kok Nabi urusan ludah aja marah? Awas ya. Agama ini bukan hanya hukum. Etika juga beragama. Pelanggaran etika itu terkadang sama beratnya dengan pelanggaran hukum. Ini yang dilanggar itu etika, yakni etika kepada Allah, adab kepada Allah. Kepada Allah itu ada 3 level, saya bukan 3 level ya, 3 jalur kita berhadapan atau bukan bermuamalah, berhadapan dengan Allah itu. Yang pertama menggunakan lajur iman. Ini yang paling dasar. Kepada Allah itu basis hubungannya adalah iman. Yang kedua basis taat. Pintu mana kau masuki itu ketemu 3-tiganya. Kau menggunakan basis iman atau basis taat. Udah kepada Allah beriman aja, nanti kemana-mana. Kepada Allah udah taat aja, nanti kemana-mana. Yang terakhir nomor 3, adab, beretika kepada Allah. Ini yang digunakan para pecinta Allah dan para aulia itu tidak menggunakan konsep taat, tapi menggunakan konsep adab. Kenapa? Kalau taat, kau masih bicara wajib dan sunnah. Oh, masih sunnah aja kok, nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau adab, meninggalkan sunnah itu termasuk tidak beradab kepada Allah. Sampai segitu-gitunya. Jadi kita pusing juga ngeliati orang-orang kayak begini. Ngeludah, ini bab adab. Ngeludah ini bab adab. Masa sholat ngeludah ke depan, itu namanya tidak beradab. Ia sedang bermunajat kepada Allah SWT. Nah, jadi ada orang ngeludah ke arah kiblat. Nah, Rasul marah. Bahkan sampai Rasul turun tangan di riwayat yang kedua ya, Nabi yang menyelesaikan. Bahkan Nabi akhirnya ngajari tata cara ngeludah kalau sholat. Nah, mungkin sebelum saya teruskan tentang kenapa kok ngajarin tata cara ludah waktu sholat. Yuk bayangin, ini konteksnya gimana konteksnya? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Karena sholat Nabi itu di atas pasir. Nabi-nabi nggak ada karpet masjidnya, nggak ada AC, nggak ada lampu terang begini. Makanya kalau malam ya gelap.
Jadi masjid Nabi itu penerangannya pakai bulan purnama. Makanya kenapa orang munafik nggak datang sholat isya? Karena nggak ada lampunya, kan nggak kelihatan. Kalau maghrib masih, tahu, maghrib di Madinah pernah lihat di Madinah masih terang, di luar masih terang. Isya gelap sudah. Makanya munafik itu isya nggak datang, subuh nggak datang. Gitu. Aisyah pernah bercerita, kami ini para wanita yang punya alasan tidak sholat jamaah, ini hadisnya. Ini hadis Aisyah sholat jamaah subuh. Kami sholat subuh bersama Nabi dan kami keluar sementara kami gelap-gelapnya kami nggak ketahuan. Jadi antara baju hitamnya sama gelap itu nggak ketahuan, masih gelap sekali. Nah, jadi situasi masjid Nabi ya begitu, Bang. Penutupnya kan pelepah korma, penutupnya pelepah korma kan ditutup. Tapi masjid yang begitu itu menantang Persia dan Romawi, Pak. Paham ya? Jadi jangan lihat masjidnya, ngelihatlah SDM-nya. Ayo, tapi masjid itu ber-AC, nantang RT sebelah nggak berani main bola. Itu ya. Kita ini bagus doang bentuknya, kualitasnya membelek. Kalahan. Rasulullah masjidnya begitu lah. Yang kedua, Nabi itu kan didik masyarakat yang secara peradaban sangat biasa. Bahkan tidak sedikit yang orang Badui, yang tidak tahu etika orang kota. Jadi kalau zaman dulu, Madinah kota itu orang sudah beretika. Karena dia udah tinggal menetap, tahu tata cara bertetangga, dia juga punya tempat buang air. Itu orang kota. Tapi orang Badui tidak punya tetangga, buang air di mana saja. Nggak usah cerita Badui Madinah lah. Orang desa zaman tahun 70 buang air di mana? Di sawah, di kali, di pinggir rumah, ditutupin pakai tanah, persis kucing, betul nggak? Nah macam itu yang dididik Nabi. Dia masuk masjid, terus dia udah sholat aja begitu, sesimpel itu. Nah ini ada seorang ngeludah ke depan. Nah kan tampak wong pasir kasih ludah kan, perongkol gitu pasti kan, diambil sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk bayangin Nabi mendidik masyarakat segitu, yang tingkat peradabannya segitu, tapi langsung melejit mimpin dunia, bisa. Masya Allah. Saya tuh bayangkan gimana Nabi didik sahabat itu gimana. Pernah lihat orang tukang ngotot nggak? Ada orang tukang ngotot, Bapak bisa ngomong sama orang kayak gitu. Dan sahabat itu ada yang, namanya sahabat kan, ada yang kayak Akro, orang Badui, ada yang ya lembut, ada yang keras, ada yang Masya Allah, kayak Abu Dhar juga ada, yang sangat kokoh kalau punya pendirian. Tapi begitu disentuh Nabi, semua taat, semua baik. Suruh lembut, lembut. Padahal keras, suruh lembut, lembut. Jadi Nabi kak mencetak mereka langsung berubah, akhlaknya mulia. Termasuk etika-etika begini ini. Allah Akbar. Dan seketika langsung masuk perang. Ini masuk Islam langsung perang. Bayangin juga. Yang dihadapi bukan biasa. Menghadapi kabilah-kabilah besar. Allah Akbar. Akhirnya berhasil. Jadi memang masjidnya situasi kayak gitu. Ya makanya kalau kemudian ada yang ngeludah, lihatlah situasi latar belakang budayanya. Nah, etika di dalam sholat itu tidak boleh meludah. Kalau meludah ada aturannya. Kenapa kok meludah? Kan memang jadi kalau secara fikih ya, secara fikih nih, kalau ludah itu secara fikih, kalau misalnya ada itu boleh ketelen, nggak batal. Tapi kalau ada campuran dahak itu harus dikeluarin. Kalau ditelen itu batal.
Jadi memang kita harus tahu tata cara ludah. Kalau yang flu misalnya, yang flu kan kadang ludahnya bercampur dahak. Itu kalau sudah keluar, kecuali masih di tenggorokan, itu harus dikeluarkan. Nah, gimana ngeludah pas sholat? Meskipun antum karpetan kalau dikeluarin, masa batal sholat? Nah, tata caranya itu 3. Pertama, di ludah di bawah kaki, ditutup. Nah, ini harus masjidnya harus pasir supaya sunnah ini berjalan gitu. Jadi ada beberapa sunnah yang memang kamunya harus kembali ke zaman agak awal. Kalau enggak sunnah enggak berjalan. Yang kedua di sebelah kiri. Nah, beda lagi sebelah kiri. Waduh. Yang ketiga itu di ujung serban gini. Nanti tutup. Oleh karena itu akhirnya karena secara, nah ini cara memahami sunnah nih. Karena secara implementasi tidak lagi mudah dijalankan 3 hal ini, maka akhirnya sekarang pakai tisu. Jadi kias terhadap ini itu tisu. Jadi buka tisu, ditaruh, ditutup, dimasukin ke saku. Itu cara ludah. Nah, ini menarik. Lah gerakannya gimana gerakannya? Ya kalau Imam Ahmad, ya udah wong Rasul juga ngajarkan suruh buka gini, berarti kan ada gerakan kan? Berarti kan ngambil serbannya atau serban kalau dipakai berarti ngambil di ujung serbannya terus diginiin. Dah. Gitu. Nanti ya dicuci di rumah. Nah, kalau Syafi'iyah ini pemahaman tentang gerakan salat, ya gerakannya harus patah-patah. Kalau 1, 2, diem dulu, ambil tisu. 1, 2, 3, gitu. Kalau tutut ya batal kalau Syafi'iyah. Nah supaya tidak ribet ya jangan ludah, dah gitu aja kalau mau. Karena memang ludah sholat itu, cuman namanya orang lagi sakit lagi apa kan tidak bisa, harus dikeluarkan. Flu keluar dari ini harus keluar, itu harus dikeluarkan. Itu etikanya sekarang ya yang paling mendekati sunnah istilahnya itu di tisu dimasukin ke saku. Di Indonesia nggak terlalu berlaku, kalau di Saudi berlaku karena banyak orang melakukan itu. Terutama pas musim dingin kan, pasti orang akan kena flu, kena apa. Sasro-sasrot itu biasa kalau di Saudi. Di sini kan sasro-sasrot itu kan tidak beretika. Di Saudi biasa, orang makan, dah biasa gitu. Cuma beda-beda budaya. Di sini megang kepala jadi perkara besar. Di sana megang kepala jadi penghormatan. Di sana megang bagian belakang bokong ya. Oh itu perkara besar. Di sini LGBT. Jadi perkara besar juga ujungnya di sini. Ya, tadi itu tata cara buang ludah ya, tata ludah. Nomor 4 pelajarannya atau nomor 5. Nah, ini Nabi memberikan satu tip kecil untuk menyelesaikan masalah atau marah atas masalah. Yakni kalau ada masalah, kalau kau marah itu, salah satu teknik terbaik ambil tindakan. Bukan nyuruh orang. Ini kan ada ludah, langsungnya sama Nabi. Gitu. Jadi dan ini case-nya sering, Nabi yang langsung begitu itu. Dan aslinya Nabi kan memang bukan orang yang tukang nyuruhan. Gitu. Dan itu profil yang dicontohkan Rasul dan akhirnya diikuti para sahabat. Akhirnya menjadi etikanya mukmin. Etika kan nggak banyak nyuruhan. Gitu. Bukan kayak feodalis Belanda zaman dulu itu buka pintu aja dibukain. Astagfirullah. Gitu. Supir belah kanan, dia duduk belah kiri. Supirnya ngelingker, seret buka pintu. Buka diri apa? Simple. Gitu. Tos dibawain, bawa nenteng sendiri, kelar. Gitu. Jadi ada beberapa budaya yang juga masuk ke lingkungan agama, itu bukan budaya Rasulullah. Itu budaya feodalisme yang masuk, kemudian masuk ke lingkungan agama. Jangan salah gitu. Kalau asli budaya Nabi itu egaliter,
Gitu. Makanya saya sejak di pondok itu nggak setuju, kan nggak tahu. Itu nggak setuju semua budaya di pondok yang tidak egaliter itu. Yang misalnya kiai diperlakukan sampai kayak apa? Oh enggak, aku tentang di pondok saya itu dulu. Gitu. Kiai saya udah biarinnya begitu. Karena emang nggak gitu agama itu. Gitu. Nah makanya karena itu kan budaya tasawuf yang berlebihan awalnya. Karena Nabi itu, Nabi kalau duduk sama dengan sahabatnya. Gitu. Eh, Nabi tidak banyak nyuruh. Nabi sering mengerjakan sendiri. Nabi SAW tidak membedakan dirinya dengan sahabatnya. Sehingga memang kalau kita mau coba tarik kesimpulannya, budaya Rasulullah itu egalitarian. Gitu. Nah sehingga turun di Abu Bakar juga egaliter kan. Turun di Umar, apalagi Umar. Emang dari awal orangnya egaliter. Gitu. Dari tampak sekali egaliter itu. Semua ilmuwan itu rata-rata egaliter rata-rata. Karena nggak mungkin jadi ilmuwan kalau nggak egaliter masalahnya. Karena dia patokannya ilmu kan. Gitu. Dia kan cerdik gitu ya. Utsman, Ali, apalagi Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Baru lahir proses pengerajaan itu kan setelah itu. Pengerajaan itu. Sehingga akhirnya kenal istana, kenal apa. Kemudian ada barrier antara pemimpin dengan, kan setelah itu. Zaman awal yang enggak ada barrier. Jadi khalifah itu kayak ketua DKM, macam itulah kira-kira. Emang iya, perlakuannya persis ketua DKM. Mimpin sholat, duduk sama jamaah masjid, keputusannya ya di itu habis sholat itu kira-kira gitu. Terus rapatnya ya ke masjid, kan ketua DKM kan sebenarnya itu. Gitu. Jadi kalau antum sudah jadi ketua DKM berarti antum jadi khalifah lah kira-kira sudah. Karena itu sama gitu. Nabi langsung ambil tindakan. Ini secara teknik mendidik atau memimpin ini paling baik. Gitu. Ada kisah Nabi SAW kan pernah nyuruh Anas untuk beli sesuatu. Nah kemudian kan Anas bercanda sama Nabi, enggak ya Rasulullah. Ya udah, Rasul pergi sendiri. Begitu pergi, ya Anas ada di situ dipegang sama Rasulullah. Katanya, Anas, kamu tadi pergi saya suruh. Iya Rasulullah. Ya udah. Jadi Nabi nggak panjang ceritanya gitu orangnya. Langsung aja. Jadi ini teknik memimpin paling efektif. Gitu. Tidak berjarak, langsung action dan seterusnya. Makanya Allah nyebut Rasul kan azizun alaihi ma anittum. Sangat berat terhadap apa yang membuatmu berat. Terus bil mu'minina harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Penuh perhatian kepada orang mukmin dan lembut dan penuh kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Hadis yang ketiga, an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu ikhtajara Rasulullah sallallahu hujrah fakana yakhruju min al-laili fa yusalli fiha wa rawu rijalan fa sallu ma'ahu bi salati wa kana yatunahu kull laila hatta idza laila min al-layali lam yarji ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala fatanahnahu wa rafa'a aswatan wa hasabu bi annahu ikhtajara Rasulullah hujrah. Nabi itu mengambil kamar di satu kamar. Ini kisahnya nih Pak, sholat malam Ramadan itu. Cuma ini diriwayatkannya umum. Maka Nabi itu keluar di malam hari sholat. Orang-orang pernah lihat mereka sholat bersama Nabi. Mereka akhirnya berdatang setiap malam. Sampai di salah satu malam Nabi nggak keluar kepada mereka. Dan mereka tanah Nuh. Itu tanah Nuh itu dehem ya. Itu apa kalau sih namanya? Dehem ya. Dan mereka meninggikan suaranya. Wahasabu babahu, mengetuk pintunya. Fakharaja ilaihim mughdaba. Nabi keluar mereka marah. Faqala ayyuhan nas ma zala bikum sani'ukum hatta dhanantum an sayftabu alaikum. Apa nih? Apa namanya?
perbuatan kalian ini. Sampai saya ngira nanti bakal diwajibkan atas kalian. Gitu. Alaikum bisolati fi buyutikum. Kalian sholat di rumah kalian. Khairu sholatil mar'i fi baiti ila sholatil maktub. Sebaik-baik sholat orang itu di rumahnya kecuali sholat maktubah. Ini aslinya kisah yang sholat Ramadan jamaah itu loh. Ya, Nabi keluar, orang ikut. Nabi keluar, ikut. Nabi keluar, ikut sampai hari keempat Nabi nggak keluar. Nah, akhirnya sahabat sampai gitu. Ya, kesimpulannya banyak sekali sumber marahnya Nabi karena sahabat itu tidak on di syariat. Ya. Baik tidak on karena pelanggaran atau tidak on karena tidak tahu atau tidak on karena berlebihan. Bukan, kalau tidak tahu Nabi nggak sampai marah. Biasanya yang karena pelanggaran atau karena berlebihan biasanya. Berlebihan. Ini masuk kategori berlebihan. Jadi Nabi lebih banyak ngerem sahabat kita. Kalau dorong saya udah kedorong, kalau sahabat mau udah kenceng-kenceng. Kalau kita ini didorong justru levelnya. Jadi kalau ngelihat marahnya Nabi dari awal itu banyak yang ngerem. Sahabat yang mengambil lebih gitu. Kalau mungkin Nabi ngelihat umatnya sekarang mungkin ayo mungkin marahnya dorong. Dulu kan Nabi ngerem gitu. Mungkin ya umatnya sekarang pada ngerem terus. Nih Nabi takut sekali diwajibkan. Nah, salah satu ekspresi harisun alaikum itu kan Nabi jagain betul jangan sampai umatnya keberatan kan. Nah, khawatir kalau akhirnya terus sholat malam di masjid, akhirnya wajib jamaah sholat malam di walah repot sekali. Makanya Bapak yang dirahmati Allah ini mohon ya, belajar juga dari hadis ini. Termasuk gaya Nabi beragama, itu tetap membedakan antara yang wajib sama yang sunnah. Kalau yang sunnah ya rileks, jangan kayak yang wajib. Kalau kita gaya beragama kita, yang wajib diwajibkan, yang sunnah juga diwajibkan, itu namanya berlebihan. Itu yang namanya berlebihan itu di situ. Sunnah ya udah tetap sunnah. Ini kan sunnah, nggak apa-apa. Nabi bahkan dorong sholat ke rumahnya. Nah, kita terkadang yang sunnah atas nama ketaatan, ayo seakan-akan siapa yang tidak kawin lagi, tidak ikuti sunnah. Oh, seneng banget nih Bapak ini. Itu kan berlebihan mendorong perkara sunnah gitu. Siapa yang gitu. Ya oke, nggak apa-apa, sunnah kita hidup-hidupkan. Tapi ya tetap aja posisinya sunnah. Ya kalau orang ya biarin aja sudah. Gitu. Justru adanya wajib sama sunnah itu emang begitu dimaksudkan ada orang yang memang nggak perlu, nggak sanggup ke arah sana. Gitu. Rasulullah SAW kan pernah sholat malam, Aisyah tidur di depannya kan. Wih, sholat malam, sholat. Kita kadang lebih galak daripada Nabi. Sholat malamnya juga jarang, kalau pas sholat ngerepoti istrinya, bangun sholat malam. Ini lo gak pernah sholat baru sekali. Rasul sholat malam setiap malam, Aisyah tidur biarin aja. Mungkin bisa aja waktu itu haid bisa jadi kan. Atau waktu itu entah apa gitu. Tapi ya Rasul rileks. Suatu ketika di malam yang gelap gulita, aku kehilangan Rasulullah. Terus aku cari-cari. Aku ketemu kaki Nabi, ia sedang sholat. Berarti kan Aisyah gak ikut sholat kan? Ya bisa jadi Aisyah sholatnya nanti. Kata Aisyah, siapa yang mungkin ya, siapa yang bisa ngikuti sholatnya Nabi? Gak sanggup lah, mungkin ya bayangan saya. Tapi artinya dua case ini menunjukkan Nabi rileks dengan Aisyah yang Nabi udah bangun, Aisyah belum bangun. Yang jelas kan iya Aisyah dapat dipastikan pasti bangun setiap malam, kecuali ada udzur ya, nggak mungkin lah selevel Aisyah. Cuman case-case tadi itu dapat ada pelajaran pentingnya bahwa Nabi ya tetap memberikan keleluasan bagi Aisyah jika memang tidak seperti ia. Gitu. Kan bangun Nabi itu kan di pertengahan malam kata Aisyah, di pertengahan malam atau kurang lebih atau lebih sedikit. Kurang berarti sebelum tengah malam atau setelah tengah malam sedikit. Ini saya dapat dibayangkan kalau musim panas sama musim dingin kan memang agak beda. Musim dingin malamnya panjang, bisa aja sebelum tengah malam dia udah bangun.
Karena musim dingin itu Isya itu 6:30 kalau nggak salah. Seingat saya itu musim dingin itu 6:30 udah Isya, 5:30 udah subuh. Atau jangan 5:15 kali jangan-jangan. Pokoknya siang itu cepat aja, terus malam aja. Nah, 6:30 kan jam 11:30 sudah bangun, memang udah kenyang tidurnya. 8, 9, 10, 11, 12. Gitu kira-kira. Artinya beragama begini ya, mudah gitu. Nah, tetapi semua yang dikerjakan itu bernilai ibadah. Kan berislam bukan sedang bersolat ria. Islam itu ngelola hidup menggunakan tata cara Rasul. Nah, udah gitu aja. Jadi kalau sama istrinya gimana, itu berarti semua sudah menjadi tindakan beragam. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada? Oh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersyukur mendengarkan ceramah hari ini. Saya melihat begini Ustadz, bahwa memang kita semua harus meniru Rasul, sunnah-sunnahnya. Namun saya melihat nih fenomena sekarang Ustadz ya, mau testimoni yang saya lihat, ustadz-ustadz atau apa yang pemuka agama gitu terlalu banyak melihat kelembutannya Rasul, tapi ketegasannya tuh tidak ditiru. Kan kita menyaksikan bahwa penistaan agama banyak, kan itu kan perkara akidah kan gitu harusnya, tapi Ustadz pemuka agama nih banyak yang meniru Nabi tapi safety player, padahal kan Rasul kan tidak safety player, dia there is a time to punish gitu loh. Rasul itu there is a time to kill, there is a time go war, killing people gitu, killing enemy. Sekarang ini tidak nih, saya melihat melemah sekali syiar Islam karena cherry picking, ustadz-ustadz atau Habib cherry picking. Rasul lembut kok, sama Yahudi ngasih makan kok, itu gitu loh yang tidak ada izah atau semangat. Nabi pergi perang, Nabi marah kalau syariat dirusak, kemudian saya berani mengatakan Istiqlal itu udah ajang kacau lah sekarang Istiqlal, penggunaannya mix antara agama, ada terowongan, diam aja, ustadz-ustadz yang lain diam aja. Itu ustadz saya tuh ya Allah. Nah, ustadz yang berani bukan yang berani sebenarnya sih meniru Rasul saja, di label radikal, di label intolerans. Mudah-mudahan sih nanti tidak, tapi saya fenomena ini mungkin bukan di Indonesia saja, memang berat gitu saya melihat gitu. Tapi tidak semua ustadz yang saya tuh sebenarnya banyak belajar di sini nih, di kuliah subuh sini nih, walaupun saya tidak tinggal dekat sini, saya melihat bahwa ada ustadz yang mengatakan, saya berani mengatakan ya, kan HRS itu dikatakan ustadz radikal. Namun sebenarnya dia mengatakan yang benar saja gitu loh, meneriakan keadilan saja, cuman framingnya itu. Nah, ustadz-ustadz lain bagus, cuman diamnya itu dan sampai pada menyerang gitu loh. Itu yang saya harusnya kalau emang gue mah enggak, emang dakwah gue di sini diam saja, ini enggak, nih menyerang gitu loh. Saya gelisah melihat itu. Ustadz. Tapi beberapa ustadz mengatakan ini benar ustadz, ini benar, yang berani itu benar, cuman dia tidak seberani dia. Itu kegelisahan saya sih Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegelisahannya nanti Allah ijabah lah. Amin. Insyaallah Pak. Ya. Fenomena kalau kita meskipun Bapak gelisah begitu, faktanya kan berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Ada yang
katakan bisa mengkritik, masih banyak jumlahnya yang lembut. Jadi sebenarnya saya tuh sering mengatakan gini, kalau kita bijaksana lihat keadaan, kan kita tarik ke tauhid ya, agama ini yang punya adalah Allah. Allah yang akan menjaga agama ini. Jadi kita nggak usah ngerasa bisa ngejaga agama ini. Allah yang jaga agama ini. Nah, kita bersyukur Allah libatkan kita. Bukan kita yang jaga. Kalau enggak ya kita ya kayak makhluk biasa aja, pagi nyari duit, terus waktu tua mati, kelar dah. Tapi Allah libatkan kita untuk mengurus agamanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak awal kalau kita bijaksana melihat keadaan, itu ada sejumlah hamba Allah yang potongannya lembut. Ada sejumlah hamba Allah yang potongannya menggugat. Ada sejumlah hamba Allah yang potongannya ngambil bidang sosial. Ada sejumlah hamba Allah yang potongannya bidang perang. Ada potongan hamba Allah. Itu kalau diramu, itulah sunnah Nabi yang berserakan. Cuman cara pikir kita, karena kita dididik seragam, yang tidak sama dengan kita sama dengan lawan. Saya lembut, maka saya akan menyerang yang keras. Saya orang keras, maka saya nyerang yang lembut. Padahal enggak. Ini fenomena, antum perhatikan coba keluar dari fenomena ini, kalau di bukan helikopter view ya, kependekan, matahari view aja biar tinggi, gede, lihat bumi gitu. Itu situasi yang ada di masyarakat menggambarkan seluruh sunnah Nabi. Maka saya sering mengatakan sunnah Nabi itu kayak bola, lengkap. Kau lihat dari sudut manapun itu lengkap. Ngelihat lembutnya Nabi seakan-akan 24 Nabi kali 63 itu lembut semua. Ngelihat perangnya Nabi, itu kayaknya nggak ada lembut-lembutnya, 24 isinya perang. Ngelihat rileknya Nabi dengan keluarganya, loh kapan Nabi bisa rilek? Jadi Nabi itu, saya suka nyebutnya bola, ya kayak komar bulan. Sudut manapun bundet, nggak ada sedikit pun celahnya. Yang kayak bukan kayak apple yang dikeruak atasnya enggak. Lengkap utuh gitu. Nah umatnya ini niru Nabi tergantung posisinya. Dan tergantung kemampuannya. Ada yang mampu niru lembutnya. Nah itu orang Jawa tuh. Sunda. Gitu. Niru tegesnya. Makassar. Arab. Gitu. Misalnya gitu. Allah kasih. Itu peta. Kalau kita paham seluruh karakter ini itu kita terima sebagai bagian dari warna dari umatnya Nabi untuk mencontoh nabinya indah. Titik kritisnya karena kita saling menyerang. Ada umat Nabi yang pokoknya harus monogami, boleh, sunnah kan. Ada yang umat Nabi pokoknya harus poligami, sunnah. Kan dua-duanya sebenarnya sunnah. Yang jadi masalah yang ta'adud siapa, yang tidak ta'adud nggak gitu sunnah. Lah itu loh yang jadi perkara. Pemahaman terhadap sunnahnya nggak lengkap sebenarnya. Padahal Nabi sudah atur, emang potongan umatnya ada yang kayak celamitan begitu, ada yang kok celamitan. Enggak, emang bener gitu. Emang dia semangat, ada potongannya semangat, ada yang potongannya kona'ah. Ya, satu udah cukup sepanjang hayat, susah nyarinya. Kan itu kan. Itu kan maknanya itulah potongan umat Nabi. Kan udah cocok sudah. Emang surveinya gitu. Jadi titik sebenarnya kalau kita keluar sebenarnya udah oke. Jadi asal umat Nabi ini saling menghargai sama umat Nabi. Karena sudah saya itu pernah menceritakan bagaimana umat Nabi mencontoh sunnah Nabi. Itu ternyata kemampuannya itu beda-beda lebih karena sudut pandangnya berbeda. Antum pernah lihat enggak? Khutbah Jumat di masyarakat tradisional, masyarakat Syafi'iyah. Itu kan mimbarnya pasti 3 undak. Ya.
tidak menggunakan mimbar modern. Ini kan mimbar Bill Clinton ini. Mimbar Bill Clinton. Apalagi yang cuman kaca putih gitu kayak di mana gitu. Itu persis mimbarnya Bill Clinton. Gitu. Kan itu kan 3 sunnah. Karena sunnah Nabi undangnya 3. Ada pegangannya. Nabi kan memegang tongkat masalahnya. Dia pertahankan sunnah itu. Sebagai doktrin, bahkan sebagai simbol. Tapi rata-rata yang mengikuti sunnah ini, dia jarang keluar dari ke mimbar dari arah kiri. Rata-rata keluar dari depan. Karena ustadznya rumahnya tidak di situ. Kan rumahnya dari jauh. Dia akhirnya di depan sholat sini kan. Tapi antum melihat ustadz yang ikut, yang cenderung ke madhab Hanabilah, entah itu. Pokoknya beberapa ormas yang cenderung ikut madhabnya Imam Ahmad, kayak Saudi. Itu dia selalu keluar dari pintu sini. Jarang dia mau dari sini. Karena Nabi dulu waktu khutbah itu keluar dari arah kiri. Kenapa coba? Rumahnya sebelah kiri. Nah rumahmu nggak nyunah, rumahmu di ujung berung. Rumah sunnah kan sebelah kiri masjid. Tapi para ulama nggak ngomong gitu. Oh, kiri itu kiri semua dong. Gimana dong? Sebelah kanan nggak ada yang sunnah. Enggak. Gitu. Beruna Nabi itu dari kiri dan langsung masuk mimbar. Makanya langsung salam. Salam itu adalah pertemuan dengan orang. Assalamualaikum. Nabi duduk baru khutbah. Paham ya? Nah jadi ada orang yang bisa fokus di mimbarnya. Tapi ustadz yang datang belah kiri itu ternyata mimbarnya nggak diapa-apain. Tetap aja mimbar Bill Clinton. Gitu. Nggak sunnah sama sekali. Tapi ya apakah dipersoalkan? Ya enggak. Kemampuan orang ikutin. Ada yang sunnah di tata cara makannya, ada sunnah di tidurnya, ada sunnah di apanya. Tapi ya lupa sunnah di yang lain. Sunnah berpikir nggak diikuti, sunnah strategi nggak diikuti. Sunnah bersikap nggak diikuti, sunnah sama keluarganya yang bentak-bentak nggak diikuti, sunnah bercanda sama keluarganya nggak diikuti. Jadi sunnah ini, makanya seperti kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalau seluruh umat Nabi ini, insya Allah sudah turun padanya hadis Nabi full, seluruhnya sudah megang. Tapi setiap orang tidak mungkin mengambil seluruh hadis Nabi. Satu orang pasti hanya mengambil sebagian. Tapi kalau seluruh umat Nabi sudah dapat semuanya. Jadi kalau Nabi itu satu, bisa dipraktekkan oleh seluruh umatnya. Satu dari umat Nabi nggak bisa meraktekin Nabi. Nggak mampu. Kita merakteknya paling banter ya apanya tadi itu. Paling banter apa antum? Sunnah pakai tangan. Jarang. Lo pakai cendok. Itu aja juga nggak nyunah banget. Apa? Qobliyah subuh lah. Kalau datang awal, datang akhir aku nggak qobliyah subuh sudah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tinggal sekarang kita mencoba untuk menempatkan ini sebagai kayak orkestra. Saya kok melihat sejak awal itu begitu. Cuman ketika anak menyampaikan kayak gini, di antara mereka tersinggung. Kenapa? Kenapa aku disuruh menghormati yang lain gitu? Lah, gitu. Saya tuh pernah berceramah kayak gitu sekitar 15 tahun atau 10 tahun yang lalu. Tersinggung. Kenapa aku menghormati, mengakui yang lain? Lah, bagus lah Pak. Enggak, tetap dia enggak benar. Jadi dia bangga menyalahkan orang. Nah, sudah. Wallahu a'lam. Aku tinggal. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya, terkait ini kan menarik ya, kita memahami sunnah secara menyeluruh, termasuk kecenderungan setiap orang itu kan berbeda-beda untuk beribadah. Misalnya orang yang suka sholat, terkadang mungkin kecenderungan untuk beribadah mahdoh, yang sholat kecenderungan untuk menuntut ilmunya berkurang. Kecenderungan untuk ilmu berkurang, kecenderungan ilmu yang semangat, tetapi untuk sedekah kurang. Kan ada masing-masing manusia, ada masing-masing perorangan individu itu punya semangat untuk tertentu ya, untuk beribadahnya Ustadz. Terus kemudian itu juga yang mendasari kita dalam memahami untuk sunnah, termasuk tadi bahwa dipaksakan sunnah misalnya kalau nggak pakai gamis tidak
ini tuh kurang nyunah seperti itu, atau pakai sarung, dulu Nabi nggak pernah sarungan, misalnya kayak gitu. Nah, kaidah kita untuk menarik ke sunnah dalam bentuk usul fikihnya, maksudnya ini kan Nabi yang dicontohkan itu kan beribadah menurut kebudayaan mereka, tetapi kalau diterapkan ke negara lain dengan ininya yang berbeda-beda budayanya. Nah, ini kita dalam beragama bagaimana untuk menarik dari fikih-fikih itu kita tarik ke wusulnya tadi. Seperti yang Ustadz sampaikan kan bahwa esensinya apa sih yang kita pahami, misalnya dari kiri ya karena memang Nabi rumahnya ya dari sisi sebelah kiri. Nah, supaya kita bertoleransi dengan yang lain, kita bisa memahami satu sama lain. Ini kiat-kiatnya bagaimana Ustadz kita dalam menyikapi itu tadi, ditarik ke wusul itu apakah sesuatu yang substansi atau esensi ataukah ya parsial, kalau misalnya pakai jari makan jari 3 ya 3 terus, jadi kalau nasi ya gimana untuk kita misalnya makan seperti itu tuh, mohon ininya pencerahannya. Salah satu ilmu yang akhirnya harus diajarkan ke masyarakat hari ini, itu namanya ilmu usul fikih. Sebenarnya bukan ilmu usul fikih sebenarnya, di atasnya lagi namanya tafsir Islami yang sudah saya ajarkan. Jadi masyarakat sekarang kan saking semangatnya dia kembali ke Quran sama Sunnah, dan itu luar biasa. Itu salah satu karunia Allah berikan kepada kita. Dan di banyak negara itu muncul semangat kembali ke Quran dan Sunnah, itu satu karunia. Masa kembali ke Taurat, nggak mungkin lah. Itu segar. Nah, proses kembali ini kan harus ilmiah. Sama aja kalau ada orang, aku harus ingin pulang kampung, kan harus pakai prosedur. Pulang kampung, pokoknya aku semangat pulang kampung. Nggak pakai kendaraan, nggak beli tiket, ya nggak mungkin lah. Begitu akunya ingin pulang kampung, makku udah manggil, nerabas aja naik kereta, ya nggak mungkin lah. Didorong sama satpam lah. Terus kita ngomong, Bapak ini nggak ngormatin ibu saya. Bukan menurut Bapak nggak pakai prosedur. Sama orang kembali ke sunnah pakai prosedur. Nah, salah satu ilmu yang itu namanya cara menyimpulkan sunnah. Nah, itu namanya ilmunya namanya usul fikih. Meskipun usul fikih itu fokus untuk Quran hadis di bidang hukum. Di bidang non hukum tidak usul fikih namanya. Cuman dari usul fikih bisa dipakai di usul yang lain. Karena itu namanya ilmu tentang istimbatul hukmi min adillah syar'iyah. Cara mengambil hukum dari sumber hukum. Nah, itu nanti bahasan. Apakah, nah gitu, ketika Nabi keluar dari pintu kiri, masuk ke mimbar, itu tindakan dimaksudkan sebagai tindakan syariat atau itu bukan tindakan syariat? Kalau dimaksudkan sebagai tindakan syariat, maka hukumnya sunnah. Yang datang dari sini hukumnya makruh. Berarti imam harus ngelingkar ke situ. Nah, gitu. Minggat, nek gitu. Tapi kalau itu tidak dimaksudkan sebagai tindakan syariat, berarti boleh. Setujunya mana? Itu namanya istimbat. Nah, itu ilmu usul fikih. Makanya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah misalnya mengatakan, selalu dia mengatakan, ini makna atau gairu makna. Makna itu maksudnya tindakan ini, tindakan syariat atau tidak syariat. Saya berikan contoh ini. Nabi SAW sholat pakai sendal. Apakah tindakan Nabi ini, tindakan dimaksudkan sebagai tindakan syariat atau bukan dimaksudkan sebagai tindakan syariat? Orang boleh ngomong, bukankah Nabi semua itu syariat? Iya, semua tindakan Nabi syariat. Tapi ada sebagian tindakan Nabi tidak dimaksudkan sebagai tindakan syariah. Nah, titik kritisnya ketika mengklasifikasi itu. Kalau sendal Nabi waktu sholat dimaksudkan sebagai tindakan syariat, maka sunnah sholat pakai sendal. Antum berarti bid'ah. Lo boleh. Itu cara berpikir. Saya tidak ngajari fikih, ngajarin cara berpikir. Cara berpikirnya para ulama ketika ketemu dasar hukum dulu itu gimana dulu? Atau sendalnya Nabi tidak dimaksudkan sebagai tindakan syariah. Kenapa? Karena memang
waktu itu begitulah budayanya. Sehingga boleh tidak pakai sendal. Dan kelihatannya ulama sekarang cenderung boleh pakai sendal. Boleh nggak pakai sendal. Karena udah ada karpetnya masalahnya. Jadi ternyata ulama juga terkoptasi oleh produk di sekitarnya. Gitu. Ada nggak sekarang ulama, termasuk di Saudi, yang mengatakan sunnah pakai sendal, lalu digampar sama raja. Kau enak aja, ini karpet mahal-mahal. Paham kira-kira? Orang seulama, se-level pun tetap dipengaruhi oleh produk sekitarnya, budaya sekitar. Nggak bisa berhenti. Ada karpet mahal, nggak mungkin pakai sepatu kau masuk ke masjid. Sepatu kau pakai kemana-mana, nggak mungkin. Siap. Nah sehingga lahirlah diam-diam akhirnya kita menerima kan. Sama, apakah bentuk masjid Nabi tanpa karpet? Itu yang sudah agak fisik-fisik. Sekarang yang sudah masuk ke, apakah pakai tongkat? Itu tongkatnya dimaksudkan sebagai tindakan syariat atau karena Nabi waktu itu memang ingin pegangan. Nah, jadi memahami sunnah itu enggak simpel sebenarnya. Bukan berarti, ayo kita ikuti Nabi semuanya. Itu doktrin umumnya. Tapi nanti per case akan dihitung. Karena apa? Dampaknya ke hukum. Begitu kita tetapkan menjadi sunnah, berarti yang tidak namanya makruh. Gitu. Allah benci. Atau bahkan lebih jauh, namanya bid'ah. Itu lebih berat lagi kalau kayak gitu. Nabi SAW selalu sering, atau lebih tepatnya sering duduk-duduk ba'da sholat asar, dan dia akhirnya masuk ke tempat istrinya min ghairi masas, min ghairi lams, tanpa berhubungan. Sekarang pertanyaannya, apakah perwaktuan ini sunnah hukumnya? Jadi setiap sore sunnahnya laki-laki bercengkrama sama istrinya. Atau gimana kita atur? Itu namanya memahami sunnah-sunnah itu per case akhirnya. Nah, makanya nanti di lapangan kenapa sering terjadi perbedaan pandangan. Itu karena ini case-nya, ini apa maksudnya? Ya dikerjain aja, tapi perasaannya kalau ada nggak ngerjain hukumnya apa? Nah itu yang akhirnya jadi perkaranya. Kan nggak semua orang sanggup mengerjakan seperti Rasulullah alaihi wasallam. Gitu. Apalagi case-nya itu case manusia. Apakah sunnahnya seorang itu harus dicemburui supaya bisa bersikap kayak Nabi? Kan ada sikap dicemburui kan. Berarti sunnahnya istri wajib cemburu. Itu sunnah. Supaya bisa bersikap kayak Nabi menghadapi orang. Itu namanya usul fikih sebenarnya. Nah nanti makanya namanya ada usul fikih, ada usul hadis, ada usul tafsir. Itu ilmu-ilmu dasar untuk memahami ini. Makanya ada istilah jadi usul fikih untuk hadis hukum, usul hadis untuk ada usul tafsir untuk memahami makna-makna hadis. Tapi yang mendrive itu ilmu usul fikih. Nah ilmu semua yang panjang cerita tadi itu sekarang saya ramu. Jadi materi namanya tafkir islami, cara berpikir Islam. Biar tidak hanya di bab masalah hukum, tapi bab-bab yang lain. Gitu. Wallahu a'lam. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.